Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Hakim Mawaliyah Zardani dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 24080694308. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak yang mau saya wawancarai hari ini. Bapak mohon bisa perkenalkan diri dulu. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Setiawan, biasa dipanggil Kevin ya. Iya. Saya asal dari Lumajang dan pekerjaan saya sebagai petani tebu yang ada di Lumajang. Baik, lanjut saja ke pertanyaan pertama saya, yaitu apa saja sih permasalahan sosial yang paling menonjol di masyarakat saat ini? Eh, perta apa Permasalahan sosial yang paling saya dengar dari beberapa pihak itu contohnya seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, serta akses terhadap pendidikan itu yang kurang memadai ya, kurang diperhatikan oleh pemerintah. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana dampak kesenjangan ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat pada saat ini? Kesenjangan ekonomi terhadap masyarakat itu sangat merugikan ya, sepengalaman saya. Soalnya kesenjangan itu menyebabkan antara si kaya dan si miskin itu jauh. Jadi bisa menyebabkan seperti konflik sosial, lalu kriminalitas yang semakin tinggi, apalagi di daerah saya itu udah terkenal soalnya. Habis itu layanan pendidikan dan kesehatan itu kurang merata. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu solusi apa sih yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat? Menurut saya solusi yang dapat diterapkan pada lingkungan masyarakat itu seperti meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan kita di desa-desa yang tertinggal atau desa-desa yang terpencil, lalu meningkatkan layanan kesehatan seperti contohnya agar pada saat kita ke puskesmas itu tidak ribet lagi seperti dulu-dulu kala. Lalu eh, sebisa mungkin kita sebagai orang-orang seperti saya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat-masyarakat sekitar agar tidak ada ketimpangan antara si miskin atau si kaya, sehingga menciptakan sehingga tidak menciptakan kasus-kasus kriminalitas yang terdengar seperti di berita. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih tingkat toleransi antar umat beragama dan antar budaya di Indonesia pada saat ini? Secara umum ya, kebanyakan yang saya pernah lihat di berita itu toleransi antara umat ini perbandingannya 90/10. Kebanyakan memang banyak masyarakat yang menerima agama lain, seperti di dalam lingkup masyarakat itu terdapat seperti kebanyakan agama Islam, tapi sebagai bertetangga dengan umat Kristen itu bisa saling menghormati. Tetapi ada juga yang contohnya seperti eh, umat sebelah itu susah membangun rumah ibadah. Nah, untuk tantangan terbesar dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa itu gimana menurut Anda? Tantangan yang sangat besar yang paling saya tahu itu kebanyakan berita itu kan nggak semuanya sesuai dengan fakta di lapangan. Kebanyakan kan banyak orang yang menggiring opini untuk keuntungan suatu pihak. Jadi itu sangat merugikan bagi untuk kita membangun persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana sih peran pemuda dalam menjaga keutuhan bangsa? Pemuda ya, jadi gini, pemuda itu harus menjadi agen perubahan yang harus sangat aktif menyebarkan nilai-nilai toleransi dan persatuan. Jadi pemuda ini harus lebih kritis dalam menyaring informasi-informasi yang masuk, dan pemuda itu tidak boleh terpengaruh oleh provokasi-provokasi yang dapat menyebabkan perpecahan kesatuan dan keamanan bangsa. Nah, sekarang lanjut ke tema problematika kehidupan bernegara. Nah, bagaimana Anda untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengenai masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat? Eh,
Menurut saya ya, pemerintah itu sebenarnya sudah berupaya dengan berbagai kebijakan ya, seperti bansos dan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan pasca pandemi itu. Namun ya banyak tantangannya seperti inflasi, daya beli masyarakat yang menurun karena kebanyakan produk impor, lalu tingginya angka pengangguran itu yang mempengaruhi. Nah, untuk kendala, apa sih kendala terbesar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi? Salah satu kendala terbesarnya itu menurut saya itu lemahnya penegakan hukum ya oleh pemerintah, dan itu masih adanya budaya korupsi yang sangat merajalela di beberapa lini pemerintahan. Lalu faktor kepentingan politik yang seringkali menyebabkan korupsi itu terjadi. Nah, apakah sistem demokrasi di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik menurut Anda? Menurut saya secara prinsip itu demokrasi di Indonesia itu sudah berjalan dengan cukup baik ya, dengan adanya kebebasan masyarakat dalam berpendapat, lalu melalui pemilu kita bisa menyuarakan hak-hak kita. Namun adapun tantangan yang saya tahu itu seperti serangan fajar, lalu penyebaran hoaks dalam kampanye seperti waktu pemilu kemarin, lalu adanya rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik itu. Nah, bagaimana peran masyarakat ini dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap baik kepada rakyat? Seharusnya masyarakat itu harus lebih aktif ya dalam mengawal kebijakan publik itu, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mengawasi kebijakan publik tersebut. Lalu masyarakat itu bisa bergabung dalam organisasi masyarakat sipil ya, serta berpartisipasi dalam diskusi publik. Selain itu, pemahaman hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang baik itu harus lebih dipahami lagi. Baik, mungkin cuma sampai sini saja yang bisa saya tanyakan pada Bapak Kevin. Terima kasih atas jawabannya.